Dalam kekosongan, Xiao Yao Zizun duduk di atas Sugu Zizun, berjalan selangkah demi selangkah. Tampaknya sangat lambat, tetapi setiap kali Sugu Zizun terbang, ruang alam semesta yang tak berujung dikompresi di bawah kaki mereka dan dilewati dalam sekejap. Qin Chen dan Shen Gong Zizun diam-diam mengikuti di belakang Xiao Yao Zizun dan duduk di tubuh Sugu Zizun. Sugu Zizun sangat besar, setelah dirilis, cukup untuk menjadi semegah benua, memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, tetapi pada saat ini di depan Xiao Yao Zizun, dia berperilaku sangat baik, seperti tunggangan. Ini mengejutkan Qin Chen. Nak Qin Chen, Xiao Yao Zizun ini adalah orang terkuat dalam ras manusiamu hari ini. Sungguh menakjubkan. Di dunia kekacauan, Hong Huang Zulong tiba-tiba berkata. Dia juga merasakan nafas Xiao Yao Zizun, meskipun itu lebih kuat darinya, ada sedikit keterkejutan dan keheranan di hatinya. Senior Hong Huang, kamu adalah salah satu dari 3.000 dewa kekacauan. Berapa banyak tempat yang dapat Anda peringkatkan di zaman kuno? Ucap Qin Chen bertanya. Hong Huang Zulong merenung, dia sangat kuat. Berdasarkan tembakan sebelumnya, dia pasti berada di peringkat terdepan dari 3.000 dewa kekacauan kuno. Tentu saja, dia masih sedikit lebih buruk daripada leluhur ini. Qin Chen bergumam, apakah naga leluhur yang hebat ini akan mati jika dia tidak menyombongkan diri? Tidak peduli orang kuat macam apa yang dia temui, dia selalu mengatakan kalimat ini, sedikit lebih buruk darinya. Saat ini, setelah waktu yang cukup lama, sebelum Shen Gong Zizun akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berkata, Tuan Xiao Yao, mengapa Anda tidak membunuh dewa leluhur sebelumnya? Ucap Shen Gong Zizun bertanya. Shen Gong, saya bisa mengambil tindakan, tetapi mengapa saya harus mengambilnya? Kata Xiao Yao Zizun menoleh dan tersenyum pada Shen Gong Zizun. Shen Gong Zizun tercengang dan berkata, dewa leluhur hari ini pergi, meskipun dia disegel dengan sumpah melindungi Teran, tetapi dia tidak akan mengundurkan diri di masa depan jika diberi kesempatan, pasti akan membalas Anda. Ucap Shen Gong Zizun dengan suara yang dalam. Hahaha. Xiao Yao Zizun tertawa dan berkata sambil tersenyum, saya takut akan balas dendamnya. Jika dia berani membalas, saya akan membunuhnya. Mengenai mengapa saya tidak membunuhnya sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya, tetapi karena dia tidak pantas mendapatkannya. Ucap Xiao Yao Zizun tersenyum dan berkata lagi, dewa leluhur, meskipun dia mengklaim sebagai pemimpin Teran, dia memang telah memimpin Human Rache, tetapi, seperti yang saya katakan sebelumnya, dia memang sampah, mengapa repot-repot membuat marah semua orang untuk membunuhnya. Kata Xiao Yao Zizun sangat tenang, mengatakan bahwa dewa leluhur adalah sampah, tidak ada gelombang masalah. Shen Gong Zizun tertegun. Seakan mengetahui keraguan di hati Shen Gong Zizun, Xiao Yao Zizun menatap Shen Gong Zizun dan berkata sambil tersenyum, dari segi kekuatan, dewa leluhur memang tidak lemah. Dia telah menyentuh jejak detasemen. Di seluruh alam semesta saat ini, cukup untuk menempati peringkat di antara kekuatan teratas. Tapi terlepas dari kekuatannya, dia benar-benar sampah. Membunuhnya, meskipun tidak ada seorang pun di kota Renmeng yang bisa menghentikanku, itu tidak ada artinya. Itu hanya akan membuat Dewan Teran tidak puas dengan saya, dan bahkan banyak orang kuat yang hadir, takut mereka akan terluka parah, dan bahkan banyak jatuh. Orang seperti itu, bukankah lebih baik mengendalikannya untuk memperjuangkan Teran kita? Kata Xiao Yao Supreme dengan senyum tipis, dengan nada tenang, sepenuhnya memperlakukan dewa leluhur sebagai orang yang tidak penting. Shen Gong Zizun mengangguk. Saat kata-kata itu jatuh, tatapan Xiao Yao Zizun tertuju pada Qin Chen. Apakah kamu teman kecil Qin Chen? Ucap Xiao Yao Zizun tersenyum. Junior Qin Chen telah bertemu senior Xiao Yao. Ucap Qin Chen buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat. Itu bukan karena identitas pihak lain, tetapi karena apa yang dilakukan pihak lain. Semuanya untuk umat manusia, seperti leluhur pedang dari paviliun pedang Tongtian, layak untuk hadiah Qin Chen. Tanpa diduga, Xiao Yao Zizun melihat ini, tetapi berkedip sedikit, dan berkata sambil tersenyum, saya tidak pantas dengan penghormatan ini. Di satu sisi, Shen Gong Zizun tertegun. Xiao Yao Zizun adalah pemimpin Teran. Bahkan yang tertinggi seperti dia bisa memberi hormat. Kenapa dia begitu sopan di depan Qin Chen? Tidak peduli seberapa jeniusnya Qin Chen, dia tidak lebih dari seorang Tianzun.
Orang lain akan terkejut dengan bakat Qin Chen, tetapi orang yang kuat seperti Xiao Yao Zizun pasti tidak akan peduli. Qin Chen juga sedikit terkejut, tetapi masih berkata, seharusnya begitu. Kamu, tidak seharusnya, ucap Xiao Yao Zizun tersenyum dan berkata lagi, tidak ada rahasia di sini, maafkan saya karena tidak dapat mengatakan dengan jelas untuk saat ini. Sampai jumpa, setelah menanggung sebab dan akibatmu, aku takut mendapat masalah. Shen Gong Zizun berkata dengan heran, Tuan Xiao Yao, apakah ada yang dilebih-lebihkan? Saat bekerja di Tiangong, Qin Chen juga memanggil saya senior dan memberi hormat kepada saya. Xiao Yao Zizun melirik Shen Gong Zizun, matanya sangat aneh. Setelah sekian lama, dia berkata, itu karena kamu terlalu lemah, jadi tidak masalah. Tiba-tiba Shen Gong Zizun terdiam. Xiao Yao Zizun menggelengkan kepalanya dan berkata, sebab dan akibat di sini sangat rumit, dan saya tidak dapat menjelaskannya kepada Anda. Singkatnya, selama Anda mengerti bahwa siapapun dapat menahan penghormatan Qin Chen, saya tidak dapat melakukannya. Qin Chen terdiam dan harus membungkukkan tangannya dan berkata, tidak apa-apa bagi generasi muda untuk memberi hormat. Xiao Yao Zizun tersenyum, dan balas membungkukkan tangannya. Xiao Yao Zizun tertawa, memandang Qin Chen dengan hati-hati, dan tiba-tiba berkata, rencana orang-orang itu saat itu benar-benar luar biasa. Ucap Xiao Yao Zizun menghela nafas. Rencana apa? Ucap Qin Chen mengerutkan kening, dia selalu merasa bahwa rencana yang disebutkan Xiao Yao Zizun terkait dengan dirinya sendiri. Haha, kamu tidak perlu tahu ini. Sepertinya kamu memiliki banyak keraguan di benakmu. Kamu dapat mengajukan pertanyaan secara langsung, dan aku dapat memberimu beberapa jawaban. Ucap Xiao Yao Zizun tertawa. Qin Chen menekan kegembiraan di dalam hatinya dan buru-buru berkata, senior, apakah Anda tahu di mana ayah dan ibu saya? Xiao Yao Zizun terdiam. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, ya. Saya ingin tahu di mana ibu saya sekarang. Ucap Qin Chen bertanya dengan tergesa-gesa, merasa bersemangat. Benar saja, Tuan Xiao Yao berhubungan dengan ibunya. Xiao Yao Zizun terdiam, dan setelah beberapa saat dia berkata, saya tidak bisa mengatakan ini. Qin Chen buru-buru berkata, lalu di mana ayah saya? Xiao Yao Zizun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa mengatakan ini. Qin Chen bingung, ini tidak bisa dikatakan, itu tidak bisa dikatakan, jadi apa yang bisa dikatakan? Qin Chen mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, oke, saya hanya ingin tahu, apakah ibu dan ayah saya tidak ada di alam semesta ini? Xiao Yao Zizun melirik Qin Chen, ragu-ragu, dan akhirnya mengangguk, dan berkata, ya, mereka tidak ada di alam semesta ini. Hati Qin Chen tiba-tiba terkejut. Ada banyak pikiran di benaknya. Faktanya, Qin Chen sudah menebak beberapa hal sebelumnya, dan itu karena kekuatan ibunya terlalu kuat. Ketika dia berada di medan perang puluhan ribu ras, tiruan dari ibunya menghancurkan leluhur iblis abis dengan satu pedang, dan leluhur iblis abis harus mundur. Dia sangat ingin tahu tentang seberapa kuat ibunya. Kalau dipikir-pikir, sepertinya yang tertinggi tidak bisa melakukannya. Ibu, apakah itu terlepas dan kuat? Hati Qin Chen tiba-tiba bergetar. Xiao Yao Zizun memandang Qin Chen, menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya aku tidak memberitahumu tentang ibu dan ayahmu, tetapi ada beberapa hal yang tidak perlu kamu ketahui untuk saat ini. Keduanya memang tidak ada di alam semesta ini. Namun, mereka memiliki kesulitannya sendiri. Jika tidak istimewa, mereka tidak dapat ikut campur dalam situasi di sini. Mungkin, jika alam semesta ini tidak lagi dalam kekacauan dan perang antara manusia dan iblis benar-benar berakhir, kamu akan cukup untuk menghubungi ini. Pada saat itu, meskipun aku tidak mengatakannya, kamu akan mengetahuinya sendiri. Kata Xiao Yao Zizun menghela nafas. Di samping, mata Shen Gong Zizun melebar dan dia menatap Qin Chen dengan takjub. Dia tahu bahwa identitas Qin Chen istimewa, tetapi dia tidak menyangka Qin Chen begitu istimewa. Saya khawatir anak ini bukan generasi kedua. Mungkinkah mereka yang kuat di alam semesta? Setelah mengikuti Xiao Yao Zizun selama bertahun-tahun, Shen Gong Zizun secara alami tahu banyak tentang Xiao Yao Zizun, dan secara alami mengetahui beberapa keadaan di belakangnya. Selama bertahun-tahun, leluhur iblis abisal telah berkolusi dengan kekuatan gelap. Nyatanya,
Senior Xiao Yao juga melakukan kontak dengan kekuatan di alam semesta, dan bahkan menjalin kerjasama. Kalau tidak, Xiao Yao Zizun tidak akan tumbuh ke level ini hanya dalam beberapa tahun. Mungkinkah Qin Chen memiliki hubungan dengan kekuatan di alam semesta? Shen Gong Zizun bingung, karena sejauh yang dia tahu, Qin Chen jelas berasal dari benua sumber di dataran rendah, lahir dan tumbuh di alam semesta ini. Bagaimana itu bisa dikaitkan dengan kekuatan di alam semesta? Ketika dia ragu, dia mendengarkan Xiao Yao Zizun berkata, "Oke, jangan terlalu banyak berpikir. Anda hanya perlu meningkatkan kekuatan Anda sekarang. Jika saya tidak salah menebak, Anda seharusnya memiliki banyak petualangan, dan Anda seharusnya diikuti oleh dewa kekacauan zaman kuno." Qin Chen terkejut, apakah Xiao Yao Zizun tahu semua ini? Hehe, aku tidak hanya tahu bahwa ada dewa kekacauan yang mengikutimu, tetapi juga dewa kekacauan terkait dengan klan naga sejati. Tempat yang akan saya tuju selanjutnya adalah klan naga sejati, kata Xiao Yao Zizun tersenyum. Dia melirik Qin Chen dan berkata lagi, kamu seharusnya menggunakan bantuan untuk memperbaiki surga untuk menerobos ranah Tianzun, dan sekarang kamu telah mencapai ranah Tianzun jangka menengah, tetapi ranahmu telah meningkat terlalu banyak. Itu sebenarnya tidak stabil. Qin Chen merasakan tubuh fisiknya yang tak tertandingi, bertanya-tanya, apakah itu tidak stabil? Xiao Yao Zizun berkata sambil tersenyum, kamu seharusnya tidak merasakannya, tetapi sebenarnya, peningkatan yang terlalu cepat, akan ada bahaya tersembunyi. Tetapi di klan naga sejati, ada kolam rahasia naga leluhur, yang dapat sepenuhnya mengkonsolidasikan kultivasimu. Selain itu, kamu juga harus mengolah aura naga sejati dari klan naga sejati. Kolam rahasia naga leluhur dari klan naga sejati tidak hanya dapat mengkonsolidasikan kultivasimu, tetapi juga memungkinkan tubuhmu mendapatkan terobosan baru. Jadi langkah kita selanjutnya adalah pergi ke tanah leluhur klan naga sejati, kata Xiao Yao Zizun sambil tersenyum. Hati Qin Chen bergetar. Ada begitu banyak hal yang diketahui Xiao Yao Zizun. Tetapi berpikir bahwa Xiao Yao Zizun telah lama mengetahui identitasnya sebagai Long Chen di medan perang 10.000 ras, Qin Chen tertegun lagi. Mungkin ibunya dan dia memiliki semacam komunikasi. Tentu saja, kali ini aku pergi ke klan naga sejati, selain untuk meningkatkan kultivasimu, tetapi juga untuk menaklukkan klan naga sejati. Ucap Xiao Yao Zizun matanya tampak samar, klan naga sejati, sudah terlalu lama sejak keluar dari klan iblis, tetapi itu adalah bagian dari alam semesta ini. Kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Perjalanan ini juga untuk membiarkan klan naga sejati kembali ke aliansi Teran kita. Ucap Xiao Yao Zizun dengan sungguh-sungguh. Membuat naga sejati kembali ke aliansi Teran, apakah ini mungkin? Gumam Shen Gong Zizun terkejut. Naga sejati, 10 ras teratas di alam semesta. Sudah ribuan tahun yang tak terhitung sejak dia terpisah dari klan iblis. Jumlah mereka tidak banyak, dan mereka mandiri, tetapi tidak ada yang berani meremehkan klan seperti itu. Karena naga sejati sangat kuat. Sekarang, Xiao Yao Zizun benar-benar mengatakan bahwa dia ingin menaklukkan klan naga sejati, yang langsung mengejutkan Shen Gong Zizun. Klan naga sejati dan klan binatang purba luar angkasa jauh lebih kuat. Xiao Yao Zizun melirik Qin Chen dan sedikit tersenyum, jika Anda mengandalkan kursi ini sendirian, tentu saja itu tidak akan berhasil, tetapi jika Anda membawa Qin Chen, ditambah dewa kekacauan di tubuh Qin Chen, seharusnya tidak ada masalah. Ucap Xiao Yao Zizun berkata sambil terkekeh. Qin Chen, siapa dewa kekacauan di tubuhmu? Ucap Shen Gong Zizun memandang Qin Chen dengan heran. Itu bisa membuat Xiao Yao Zizun begitu percaya diri. Perlu dicatat bahwa jika naga sejati benar-benar mudah untuk ditundukkan, mereka pasti sudah bergabung dengan aliansi Teran dan aliansi iblis, tetapi kenyataannya, naga sejati belum membuat keputusan selama ratusan juta tahun. Semua ini karena leluhur naga sejati dari klan naga sejati sangat mendominasi, sombong, dan kuat. Bahkan iblis pun tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah, jadi mereka netral sampai sekarang. Sekarang, Xiao Yao Zizun sebenarnya mengatakan bahwa seharusnya tidak ada masalah, siapa dewa kekacauan di tubuh Qin Chen. Di dunia kekacauan, Hong Huang Zulong secara alami mendengar kata-kata Xiao Yao Zizun, dan mau tidak mau merasa bangga, nak Qin Chen, tampaknya pemimpin Teran Anda masih memiliki beberapa pengetahuan tentang leluhur ini. Klan naga sejati,
Bukankah itu generasi muda dari leluhur ini? Selama leluhur ini pergi, mereka akan segera mematuhi. Ucap Hong Huang Zulong berkata dengan bangga. Qin Chen terdiam. Akankah Zulong ini mati jika dia tidak bangga? Namun, dia juga melihat bahwa Xiao Yao Zizun seharusnya menyadari keberadaan leluhur Hong Huang, dan memikirkannya. Pada awalnya, di medan perang 10.000 ras, dia menggunakan identitas klan naga sejati. Dan Xiao Yao Zizun tahu ini, jadi tentu saja dia bisa menebaknya. Dalam hal garis keturunan darah, naga leluhur primordial memang merupakan leluhur dari naga sejati. Jika Anda bisa memiliki leluhur naga yang hebat sebagai pelobi, mungkin Anda bisa berhasil. Ayo pergi, ucap Xiao Yao Zizun terkekeh. Sugu Zizun segera membawa beberapa orang dan dengan cepat menyapu kedalaman alam semesta yang tak berujung. Sugu Zizun mengendalikan jalan luar angkasa. Kecepatannya sangat cepat sehingga itu bukan hal kecil. Dia bolak-balik melalui kehampaan sepanjang jalan, dan setelah 3 hari penuh, dia datang ke kehampaan yang luas dan tak berujung. Ini adalah tanah leluhur naga sejati. Berhenti dalam kehampaan ini, Xiao Yao Zizun tersenyum. Qin Chen dan Shen Gong Zizun sama-sama membuka mata dan melihat ke atas. Ada langit berbintang yang luas di depan mereka, penuh vitalitas, tetapi mereka tidak dapat melihat petunjuk apapun. Tuan Xiao Yao, di mana tanah leluhur naga sejati ini? Ucap Shen Gong Zizun bertanya dengan penasaran. Perlu dicatat bahwa tanah leluhur naga sejati sangat rahasia, dan kebanyakan orang tidak mengetahuinya sama sekali. Dan bahkan Shen Gong Zizun tidak mengetahuinya, dan yang kuat seperti Xiao Yao Zizun mungkin mengetahui beberapa. Itu tergantung pada Qin Chen dan dewa kekacauannya. Ucap Xiao Yao Zizun menatap Qin Chen. Qin Chen terkejut, dia merasa bahwa dia telah menembus ke dalam dunia yang kacau, dan dia melihat Hong Huang Zulong terlihat bersemangat dan berkata, "Nak Qin Chen, memang ada nafas darah leluhur di sini, kamu pergi ke kiri atas, aku merasa nafas ada di arah itu." Qin Chen segera terbang menuju sudut kiri atas. Setelah beberapa saat, di bawah kepemimpinan Hong Huang Zulong, sebuah bintang muncul di depan Qin Chen dan yang lainnya. Saat ini, bintang-bintang sangat biasa. Bahkan jika orang kuat seperti Shen Gong Zizun lewat, dia tidak akan peduli. Tetapi ketika semua orang jatuh pada bintang ini, mereka langsung merasakan ada pusaran ruang. Pusaran ruang angkasa ini hanya berdiameter puluhan meter, tetapi selalu ada secara stabil. Tanah leluhur naga sejati seharusnya ada di pusaran air ini. Ucap Xiao Yao Zizun tersenyum, ngomong-ngomong, Qin Chen, sebaiknya kamu menjelma menjadi tubuh naga sejati. Qin Chen terdiam. Namun, karena pihak lain berkata demikian, maka Qin Chen juga mengerti bahwa Xiao Yao Zizun pasti memiliki tujuannya, dan segera mendesak energi naga sejati di tubuhnya. Tiba-tiba, naga sejati yang menakutkan muncul, dan tubuh Qin Chen langsung ditutupi dengan sisik naga sejati, dan napas naga sejati yang mengerikan naik ke langit. Jiwa naga, tubuh naga, kekuatan naga, semuanya ada di sana, sama sekali bukan ras yang berbeda. Ketika Qin Chen berubah menjadi tubuh naga sejati, aura di tubuhnya segera menjadi sangat mendominasi, dengan perasaan bertanggung jawab atas langit. Mata Xiao Yao Zizun berbinar, tapi dia tidak terlalu terkejut, lagi pula, dia tahu identitas Chen Long Qin Chen sejak lama. Ayo pergi, ucap Xiao Yao Zizun mendesak Sugu Zizun untuk segera terbang ke pusaran spasial ini. Dalam sekejap, Qin Chen sepertinya telah memasuki lautan bintang yang luas. Di langit berbintang yang luas, sebuah benua kuno, tanpa akhir terlihat muncul, dengan puncak menjulang ke langit di mana-mana, dan setiap puncak memancarkan nafas yang menakjubkan. Qin Chen keluar dari pusaran spasial pada saat bersamaan. Qin Chen menatap pemandangan itu dengan kaget. Banyak pusaran spasial tersebar di langit berbintang, seolah-olah bunga mengelilingi benua besar. Daratan tidak terbatas, dan tidak diketahui berapa tahun cahaya yang telah menyebar. Dengan kekuatan Qin Chen, dia tidak bisa melihat akhir dalam sekejap. Yang lebih menakutkan adalah gunung dan puncaknya semuanya gelap. Masing-masing menjulang tinggi, mendominasi, melihat ke atas, seolah menopang seluruh dunia, membuat orang-orang terkejut. Qin Chen juga telah melihat banyak rahasia rasial, seperti tempat rahasia markas besar Tiangong, dan tanah leluhur binatang buas kuno. Namun, dibandingkan dengan tanah leluhur klan naga sejati,
tanah leluhur klan naga sejati sangat monoton, tetapi bahkan lebih mendominasi. Itu membuat orang merasa kecil tanpa akhir. Pada saat ini, di sekitar pegunungan di benua tanpa batas, samar-samar seseorang dapat merasakan aura yang kuat, dan bahkan kadang-kadang melihat beberapa naga sejati terbang di antara mereka. Siapa? Masuk tanpa izin ke benua naga sejatiku. Begitu Qin Chen dan yang lainnya muncul, tiba-tiba, aura naga sejati yang mengerikan bertahan di kehampaan, berubah menjadi sinar cahaya menakutkan yang menyapu dalam sekejap, menyelimuti Qin Chen. Pada saat yang sama, sekelompok master naga sejati yang menakutkan dengan cepat terbang. Di antara mereka, para master naga sejati yang terbang di atas hampir semuanya dari tingkat yang terhormat, dan bahkan di level Tianzun, yang luas dan mematikan.